Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Hai semuanya, selamat sore. Aku reading di sore hari jam 5 sore waktu Indonesia Tengah ya. Oke, hari ini aku tema readingannya adalah keajaiban dari semesta untuk kamu di pertengahan September ini. Apakah ini sudah terjadi atau belum, atau ini pesan untuk kalian? Ya, keajaiban dari semesta untuk teman-temanku semua, dimanapun kalian berada. Sehat selalu kan? Iya, pasti sehat ya. Oke. Ini general reading, energi banyak orang, so bijak-bijaklah dalam menanggapi, ambil pesan positifnya, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. General reading bersifat umum. Kalau nggak cocok dari awal, tinggalkan, abaikan, nggak usah nonton. Simple kan hidup ini? Iya. Oke. Keajaiban dari semesta untuk kalian semua. Keajaiban dari semesta untuk kalian. You are a light worker. Kamu adalah seorang pekerja cahaya. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman di sini entah kamu sudah rasakan atau belum, ya adalah seorang the light worker, seorang pekerja cahaya, malaikat di bumi ini. Entah kamu seorang penyembuh, seorang guru spiritual, atau punya kekuatan spiritual yang sangat tinggi, punya kayak vibrasinya itu sangat tinggi ya. Intinya kamu di sini kartu pertama muncul. You are a light worker, kamu adalah seorang pekerja cahaya. Mohon maaf ya, kameranya goyang-goyang teman-teman, nggak bisa dikontrol ya. Nggak bisa di skip, nggak bisa dikontrol ya. Biarin aja kayak gitu ya. Nggak bisa dimiringkan ke lagi. Oke, lanjut kembali adalah keajaiban dari semesta untuk kamu di sini. Kamu adalah pekerja cahaya. Tuhan membutuhkan kamu untuk menyinari cahaya dan cinta ilahi kamu seperti malaikat di atas bumi dan semua penghuninya. Itu pesannya. Makanya beberapa dari teman-teman di sini ya, kamu dipilih ya sebagai seorang pekerja cahaya. Entah kamu sudah sadari atau kamu belum menyadarinya. Oke. Keajaiban dari semesta untuk kalian, keajaiban dari semesta untuk kalian. Ya, mungkin titik kamu saat ini adalah titik ya akhir dalam hidup kamu, ya. Titik akhir dalam hidup kamu artinya gini ya, kamu berada di akhir siklus dalam hidup kamu. Ya, mungkin situasinya. Ketika kamu dalam situasi itu, ini pesan dari semesta untuk kamu, panggil malaikat kamu dan menghibur kamu dan untuk membimbing kamu ke langkah selanjutnya. Happiness await you now. Kebahagiaan akan menanti kamu sekarang. Jangan sedih, jangan murung, karena ini akhir siklus dalam hidup kamu. Ya, panggil malaikat untuk menghibur kamu saat ini, untuk membimbing kamu saat ini ke langkah selanjutnya ya. Karena kebahagiaan akan menanti kamu sekarang. Dan di sini keajaiban dari semesta untuk kamu, tiba-tiba mungkin kamu punya ide kreatif dan ide kamu ini kayak membuahkan hasil gitu. Paham ya? Contohnya kayak gini, kamu punya ide A dan kamu mempraktekkan ide A itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Atau kamu punya ide apapun di sini, ide memulai buka bisnis, ya, ide untuk memulai melakukan sesuatu, mungkin ide menjadi seorang konten kreator apa, mungkin sesuai dengan bakat kalian, sesuai dengan hobi kalian di sini ya. Karena aku melihat ini saat yang tepat untuk melahirkan ide dan situasi baru dalam hidup kamu. Ya, pesan dari semesta,
Aku mengawasi kamu, membimbing kamu, dan melindungi kamu selama perubahan ini. Mungkin teman-teman punya ide, aku mau buka usaha ini loh, buka bisnis ini yang sesuai dengan bakatku, sesuai dengan hobiku. Itu cus. Ya artinya gini ya, tiba-tiba intuisi kamu berkata seperti itu, ya ikutin. Ya, ikutin, karena aku melihat di sini keajaiban dari semesta ini saat yang tepat untuk melahirkan ide dan situasi baru dalam hidup kamu, ide-ide kreatif kamu. Itu, ya. Dan bagi teman-teman couple di sini aku melihat juga kameranya nggak bisa di skip. Oke teman-teman, aku lanjut kembali. Ya, handphoneku ini ya mungkin keajaiban dari semesta ini banyak sekali penghambatnya, rintangannya, halangannya, karena kameraku mungkin 10 menitan kayak nggak bisa ditekan, ya nggak bisa dikembalikan tiba-tiba gitu ya. Semoga jangan ada penghalangnya gitu ya. Karena itu ya, mungkin kamu punya ide, tiba-tiba ide kamu ini ya, kamu kayak apa ya, mungkin di bulan ini aku nanti mengambil ini ya, ikutin ini ya, mulai bisnis ini, ambil karir ini, tiba-tiba hilang ya. Ide sebatas ide, nggak action gitu ya. Mungkin itu salah satu adalah penghambatnya gitu ya. Kamu punya ide tapi tidak mengekspresikan, tidak melakukannya gitu ya. Karena aku banyak kayak stuck gitu ya, karena tiba-tiba kameranya gitu ya nggak bisa ditekan. Lanjut kembali, keajaiban dari semesta untuk kamu di sini. Bagi teman-teman couple yang sudah menikah mungkin bertahun-tahun belum dikaruniai seorang buah hati, entah itu anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Entah ini kamu atau pasangan kamu ini mengandung ya, melahirkan, semoga aja ya. Oke. Yang mungkin aku rasakan di sini teman-teman, mungkin sebelumnya kamu pernah gagal, entah ini gagal dalam audisi apapun ya. Contohnya ya, ini contoh kecilnya, kalau audisi mungkin tahun kemarin kamu nggak lulus tes CPNS, tes P3K, ini kalau kamu adalah mungkin mengikuti itu ya, tes CPNS atau P3K, jangan menyerah, never give up, tidak boleh menyerah. Atau ini audisi apapun selain CPNS atau P3K, mungkin kamu lamaran pekerjaan, karir yang kamu suka nggak diterima atau ditolak gitu ya, atau sudah diinterview tapi nggak dipanggil untuk bekerja gitu ya. Jangan menyerah ya, tunggu or look into other option, cari opsi lain katanya, itu pesan dari semesta. Tunggu, cari opsi lain dan minta bantuan kepada para malaikat untuk menghibur kamu. Jangan sedih-sedih, untuk membimbing kamu. Karena aku melihat beberapa dari teman-teman energinya di sini ya, situasi kamu ini di akhir siklus dalam hidup kamu, dimana kamu kayak menyerah, jangan-jangan ini gagal lagi nih gitu ya. Entah ini audisi apa, gagal lagi, gagal lagi gitu. Jangan, cari opsi lain. Kalau satunya gagal, coba lagi B, gagal lagi B, coba lagi C gitu ya. Gagal bisnis A, coba bisnis B, gagal bisnis B, coba bisnis C. Kalau kalian ingin memulai bisnis ya, atau kalian dalam hal apapun ya, jangan menyerah teman-teman, jangan menyerah, cari opsi lain katanya, itu pesannya di sini ya. Dan keajaiban dari semesta ini seperti yang aku bilang tadi, banyak sekali tantangannya, rintangannya, hambatannya. Mungkin kamu gagal berkali-kali, sekali, 2 kali, 3 kali ya, itu bukan berarti kamu untuk menyerah aja, jangan ya. Gagal satu ya pindah ke yang lain gitu, gagal yang lain ya pindah ke yang lain lagi itu. Dan aku rasakan juga di sini keajaiban dari semesta untuk kalian. Mungkin selama ini kalian masih ada trauma masa lalu, luka batin, stres, depresi, sakit fisik atau penyakit. Ada penyembuhan di sini
Ya, keajaiban dari semesta, akhirnya kamu sembuh dari hal apapun, entah trauma atau luka batin, sakit mental, fisik, penyakit yang aku jelaskan tadi. Ada energi penyembuhan di sini. Amin ya. Itu ada energi penyembuhan aku lihat, dan keajaiban dari semesta di sini. Pesan untuk kamu disuruh untuk berharap dan yakinlah dan percayalah, karena there is something positive and new on the horizon that you can yet see. Kamu harus berharap, yakinlah, karena ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat di cakrawala. Ya, berharap, ya, haraplah, yakinlah, percayalah. Apapun yang kamu impikan ini mungkin gagal berkali-kali, kamu gak yakin. Entah ini bagi teman-teman couple mungkin gagal, entah ini kamu atau pasangan kamu ya gagal, mungkin gagal menjadi seorang ayah atau ibu yang baik. Artinya belum dikarunia seorang buah hati, ya jangan menyerah, sabar, selalu berdoa kepada Tuhan. Ya mumpung umur kalian mungkin masih 30-an, 40-an, ya disuruh sabar. Ya belum waktunya. Ya, trust the timing, percaya pada waktunya. Ya, percayalah pada Tuhan juga, percayalah kepada diri kamu sendiri juga, gitu ya. Karena keajaiban di sini, mungkin kamu kayak putus asa, nggak mau mencoba lagi, takut gagal lagi dalam hal apapun. Ketika kamu kayak menyerah, pasrah, ya maka disitulah ya kamu ditolong, gitu ya. Karena aku melihat di sini, ketika kamu punya harapan dalam hati kamu, keyakinan, percaya diri, kepositifan, maka ya apapun yang kamu mimpikan ini ya menjadi kenyataan, dan tuh ajaib gitu ya. Paham ya? Itu ya. Semoga kalian yang mungkin selama ini terkait sakit fisik, mental, penyakit, trauma masa lalu, luka batin, semoga kalian cepat sembuh. Aminkan. Kalau sudah sembuh, komen di bawah, aku sudah sembuh kak ya, atau afirmasikan, aku sehat, aku cantik, aku ganteng, aku kuat, aku sukses, aku spiritual. Itu setiap hari ya, sebelum kamu mau tidur ya, dan setelah kamu bangun tidur di pagi hari, afirmasikan itu, gitu ya. Karena kalau kita punya abundant mindset, pola pikir berkelimpahan, itu selalu berpikiran positif, menarik yang positif ya, yang datang positif. Begitupun sebaliknya, jika kita merasakan yang negatif, jangan-jangan aku ini kena penyakit ini, jangan-jangan aku ini kena penyakit ini, jangan-jangan aku nggak lulus lagi, ya itu yang akan terjadi dalam hidup kamu. Itu yang akan terjadi, karena semesta ini ya menarik apa yang kita rasakan. Makanya merasakan yang positif, walaupun situasi kamu gak memungkinkan ya, anggap saja aku baik-baik saja, dan ya sambut dengan kata bersyukur. Gratitude list, daftar terima kasih itu penting ya. Bangun pagi ya, aku bersyukur hari ini Tuhan diberikan nafas, kesehatan, makanan, minuman hari ini, rezeki, kelimpahan, kediaman di mana tempat aku berpijak, orang-orang yang aku sayangi, gitu. Bersyukur hal-hal itu aja ya membuat yang positif datang ke kita. Kalau kita bangun pagi aja mengeluh, habis ini habis itu, gak ada ini gak ada itu, pasangan rewel, anak rewel, seakan-akan kita menarik energi negatif itu, dan itu yang akan terjadi dalam hidup kita berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Kadang orang gak menyadari. Makanya aku itu teman-teman, aku menjaga energi ya. Bukannya aku ini sombong, mungkin orang bilang ini sombong banget ya, gak mau bergabung, gak mau apa. Aku jaga energi teman-teman, karena energi aku sekarang itu sensitif ya. Sensitifnya kayak apa? Ketika aku gak tahu ya, beda-beda orang ya. Ada orang energinya sensitif, ada yang enggak. Energiku itu sensitif, mungkin karena high vibration ya, vibrasinya mulai tinggi gitu ya. Ketika aku berada dekat orang, kalau aku rasakan pusing, sakit kepalaku, nyut, aku langsung pergi gitu. Dan itu sakitnya itu nanti nyutnya itu berhari-hari, kadang seminggu, kadang 3 hari, 4 hari. Energi orang itu masih sampai aku pulang ke rumah masih rasakan gitu ya.
Nggak tahu orang itu, mungkin orang itu lagi banyak pikiran, orang itu lagi mungkin ada masalah dengan pasangannya, masalah dengan siapa, tertariklah dengan energiku gitu ya. Makanya aku tuh jarang keluar rumah gitu teman-teman, bukan sombongkan diri ya bagi teman-teman yang kenal aku gitu ya, jarang gitu, karena untuk menyelaraskan, menyeimbangkan kembali energi aku itu, aku butuh kayak aku harus meditasi, aku harus beli garam kasar, lagi mandi garam, mandi di laut, aku benar-benar kayak aduh itu berat loh ya. Mungkin teman-teman di luar sana kan sudah terbiasa ya dengan kepala pusing, aku beda, aku rasakan tuh beda sih. Mungkin teman-teman yang seperti aku juga ada ya gitu, ketika berada di kerumunan, di banyak orang, entah itu di tempat pernikahan, tempat acara apapun itu, tempat umum, mungkin seperti aku, itu tandanya vibrasi kita tinggi ya, vibrasi kita positif. Ketika kita menerap energi negatif itu sakitnya Tuhan, sakit, mumet, pusing, berat sampai berhari-hari. Makanya aku jaga energi aku ketika aku pergi acara. Ini aku ngomong aku dulu ya. Ketika aku pergi acara apapun, aku tuh nggak lama, selesai makan pulang gitu ya, karena aku takut nanti berhari-hari aku energi itu, nanti kadang aku nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Aku lawan dengan apa ya, itu meditasi, mandi garam ya. Mungkin beberapa dari teman-teman seperti aku gitu ya. Oke ya, lanjut kembali. Keajaiban dari semesta untuk kalian, keajaiban dari semesta untuk kalian. Walaupun gak bertemu, aku nelpon dengan orang yang benar-benar suka marah. Gak tahu orang itu ya marah atau apa, kita gak tahu. Kita ngomong dengan orang itu 10 menit, 20 menit ya, habis itu kita sudah berat ya. Dengan klienku juga, misalnya konsultasi dengan klienku gitu ya, aku habis itu terbawa dengan energinya, padahal jarak jauh, padahal pakai nelpon loh, apalagi bertemu secara langsung ya, apalagi bertemu dengan secara langsung. Makanya aku jaga banget energiku. Mungkin beberapa dari teman-teman seperti aku ya, kita harus jaga energi kita, jaga, harus punya pola pikir berkelimpahan, abundant mindset tadi. Jangan berpikiran negatif. Ketika kamu berpikiran negatif, negatif itu datang ke kamu, menyerang kamu. Aku pernah kayak gitu ya. Sebaliknya, ketika kamu berpikiran positif tentang diri kamu sendiri atau orang lain, tidak menghakimi orang lain ya, maka yang datang positif ya. Keajaiban dari semesta untuk kalian, keajaiban dari semesta untuk kalian. Kapanpun kamu melihat video ini energinya timeless, tidak berbatas waktu ya. Oke. Keajaiban dari semesta. Wow, kartu melahirkan ide. Sama dong teman-teman, ini keajaiban dari semesta untuk kamu. Kapanpun kamu melihat video ini, aku readingnya di tanggal 24 ya, 24 September jam 5 sore mau setengah 6 sore. Sampai di kalian video ini jam berapa, komen di bawah jam berapa dan asal kota kalian dari mana. Misalnya 17.00 Medan, 18.00 Surabaya ya, 20.00 Malaysia gitu ya, tulis di bawah, karena ini keajaiban dari semesta untuk kamu di sini. Ini waktunya kamu untuk mengambil tindakan, give breath to your dreams ya. Ini waktunya kamu melahirkan mimpi-mimpi kamu, melahirkan ide-ide kreatif kamu. Tiba-tiba kamu muncul ide ini, tek ya, dan kamu take action, mengambil tindakan dan berhasil. Itu kalau kamu adalah seorang content creator, aku ingin sekali jadi content creator Kak, entah di aplikasi apa, dan tiba-tiba kamu punya ide, hari ini aku buat konten ini, dan konten yang kamu bikin itu banyak pengikutnya, penontonnya ya, dan tentunya kamu mendapatkan cuan ya. Atau apapun ide-ide kreatif kamu ini, ada creative project will be very successful. Ada project kreatif yang sangat-sangat sukses di sini dan berhasil, entah itu project kreatif apa ya, apakah musik, apakah proyek kreatif yang lainnya. Intinya di sini, kamu waktunya untuk melangkah.
time to take action, waktunya untuk bertindak, waktunya untuk melahirkan mimpi-mimpi kamu, ya. Dan abundance and prosperity, ada kelimpahan dan kemakmuran yang datang ke kamu. Selamat ya. Kalau ini sudah datang, komen di bawah gitu, ya. Atau afirmasikan ini, ya. Afirmasikan apapun ide-ide yang ada di benak kamu saat ini. Ketika kamu nonton video aku nih, oh aku punya ide ini, afirmasikan di kolom komentar. Afirmasikan di kolom komentar. Tiba-tiba aja kamu nonton ini punya ide ini kak, afirmasikan di kolom komentar, karena ide-ide kamu ini membuahkan hasil. Ide-ide kamu ini membawakan abundance dan kemakmuran dalam hidup kamu. Itu aku lihat, entah ini yang melahirkan ide atau teman-teman couple yang menunggu kehadiran seorang buah hati yang melahirkan pasangan kamu atau kamu mengandung. Itu ya, yang sebelumnya kamu gagal, entah gagal menjadi seorang ibu, gagal menjadi seorang ayah, atau gagal dalam urusan apapun. Dan di September ceria ini, tepatnya 24 September 2024 ya, kamu siap untuk melahirkan mimpimu. Mungkin beberapa di sini tiba-tiba ada calling ya, handphoneku ada nelpon. Mungkin bagi teman-teman yang menunggu panggilan pekerjaan, panggilan interview, keajaiban dari semesta, ada panggilan pekerjaan di September ini. Ya, apakah panggilan untuk nawar, mungkin join, bekerja sama, bermitra dengan orang lain. Kalau kamu konten kreator mungkin ada tawaran endorse gitu ya. Amin ya. Itu oke. Keajaiban dari semesta untuk kalian, keajaiban dari semesta untuk kalian, kapanpun kalian melihat video ini. Wow. Aku lihat di sini ya, beberapa dari teman-teman sangat-sangat kreatif. Ya, sangat kreatif. Kamu punya ide, mungkin selama ini kamu punya ide, tapi ide kamu ini selalu aja punya ide tapi tidak mengambil tindakan. Ide ya sebatas ide. Kayak gini. Ya, kamu cuman bermimpi doang. Ya, menghayal doang atau berdoa saja tapi tidak mengambil langkah-langkah selanjutnya, tidak mengambil tindakan. Pesan untuk kamu, ya, lakukan. Ya. Jangan berdiam diri aja, jangan cuman bermimpi doang. Yang aku punya mimpi ini nih, ingin begini, tapi tidak mengambil tindakan. Saatnya ini ya, ini pesannya, time to take action. Waktu untuk mengambil tindakan, melahirkan mimpi-mimpimu dengan keyakinan, kepositifan, optimisme. Karena di sini aku melihat teman-teman, finish what you start. Ya. Aku melihat ada kreativitas kamu di sini melambung tinggi loh, entah kamu percaya atau enggak. Kreativitas kamu nih melambung tinggi, ya. Makanya aku bilang ini waktunya untuk take action, ya, waktunya untuk melangkah, teman-temanku. Ya, jangan takut, ya. Karena di sini aku melihat kartu pack of one di sini. Kartu pack of one itu ya artinya di sini ya dengan keyakinan, kepositifanmu, optimismemu, dengan pendirianmu yang kuat, kamu siap untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Ketika kamu trust your intuition, percaya dengan intuisi kamu, follow your heart, ikutin suara hati kamu, dan kamu mengambil langkah-langkah ini, dan kamu siap melahirkan mimpi-mimpi kamu, ya, maka memungkinkan kreativitas kamu melambung tinggi. Amin. Finish what you start. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman ini kita sesama konten kreator, ya, mungkin sesama konten kreator pembaca tarot, ya, atau konten kreator spiritual lainnya, konten kreator musik, apapun ya, apapun bakat kalian di sini, yang aku bilang memungkinkan kreativitas kamu melambung tinggi di sini, ya. Itu, kamu bersinar, jangan takut untuk melangkah ya, jangan takut untuk melangkah.
Karena kunci untuk sukses apa? Confident. Have confident. Memiliki keyakinan di dalam diri, kepercayaan diri. Itu kuncinya. Ya, orang biasanya itu konten kreator entah di aplikasi apa, itu ya dari percaya diri, berani untuk bicara. Contohnya kayak aku ini ya, pembaca tarot, ya percaya diri. Entah orang komen apa, ya ini adalah aku, ya aku adalah aku gitu. Tapi kenapa kita percaya diri? Ya pertama, kekuatan doa, meditasi, abundant mindset, punya pola pikir berkelimpahan itu penting gitu ya. Mencintai diri sendiri itu penting juga gitu ya. Makanya aku bilang, aku tuh nggak bisa berkumpul dalam keramaian itu berjam-jam, karena itu menyedot energi orang. Karena kita ini kan membaca tarot, ketika kita menyedot energi orang, kita nggak fokus ya gitu ya. Mungkin kita sama membaca tarot ya gitu teman-teman. Dan di sini lanjut kembali, apa tadi judulnya, keajaiban dari semesta ini ya. Ini tiba-tiba kamu punya ide itu dan langsung take action, langsung mengambil tindakan. Jangan bermimpi aja atau menghayal doang gitu. Mengambil langkah-langkah selanjutnya, itu pesannya ya, dengan keyakinan di dalam diri kamu. Karena kartu pertama tadi pesan di sini ya, kamu harus memiliki keyakinan dan harapan. Karena ada sesuatu di cakrawala yang belum bisa kamu lihat. Have faith and hope because there is something positive and new on the horizon that you can yet see. Ya. Karena ada sesuatu di cakrawala yang belum bisa kamu lihat. Berharaplah. Kalau kamu dari hari ini nggak berharap, nggak punya mimpi, gimana? Mimpi itu setinggi langit penting. Mimpi setinggi langit tapi pola hidup sederhana boleh. Jangan gini, mimpi setinggi langit, menyombongkan diri, angkuhkan diri, keserakahan, itu yang buat kamu jatuh. Mimpi setinggi langit boleh. Kenapa aku bilang boleh? Supaya kita ya semangat untuk bekerja. Ya harus punya mimpi, dan mimpi harus tinggi gitu ya. Oke, itu aku lihat tadi ya teman-teman. Keajaiban dari semesta ini tergantung dari kamu. Ketika kamu punya harapan, kamu pernah gagal sebelumnya ya, dan kamu tidak menyerah, ingin mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi, gagal lagi, mencoba lagi ya. Dan kamu berharap aku akan menjadi pemenang, dan kamu adalah pemenangnya. Gitu ya. Keajaiban dari semesta untuk kalian, keajaiban dari semesta untuk kalian, keajaiban dari semesta untuk kalian, keajaiban. Wow, desan. Waktunya kamu untuk bersukacita, waktunya kamu bergembira dan sukses. Amin. Desan ini ya. Ya, aku melihat ini keajaiban dari semesta untuk kamu. Video ini, kamu melihat video ini jam berapa? Ya, afirmasikan ini. Karena keajaiban dari semesta ini teman-teman, waktunya kamu menikmati berkat dari Tuhan. Waktunya kamu untuk menikmati kebahagiaan, kesuksesan, bergembira di sini. Dan aku melihat ya, waktunya kamu untuk gratitude to the divine, bersyukur kepada Sang Ilahi atas kelimpahan, kemakmuran yang datang dalam hidup kamu. Amin. Karena kartu desan ini kartu kebahagiaan teman-teman, kesuksesan yang kalian raih, pencapaian ya, penghargaan, mendapatkan pencerahan. Berapa dari teman-teman di sini ya mungkin kamu lebih spiritual gitu ya, atau menjadi seorang light worker, mungkin konten kreator pekerja cahaya, konten kreator spiritual dan lain sebagainya, konten kreator pembaca tarot, sama nih gitu ya. Ini ya, jika situasi kamu saat ini teman-teman kayak menyerah, ya kayaknya ini hidup sampai di sini aja, aku nggak mau mencoba lagi, aku takut gagal, entah gagal dalam hal apapun, gagal berbisnis, gagal memulai karir, atau gagal apapun, jangan. Cari opsi lain. Ketika aku gitu teman-teman, kalau aku mencoba A, ketika A itu tidak berjalan dengan lancar, aku tinggalin. Bukan aku tinggalin, aku diam aja gitu. Ya mungkin Tuhan bilang ini bukan jalan yang kamu harus ini ya,
Maksudnya gini, ini bukan bisnis yang kamu harus lakukan. Makanya ketika kita mencoba sesuatu itu gagal, itu artinya kita mencoba yang lain gitu. Jangan kita stuck dengan satu itu ya. Mungkin kamu gitu, gagal dalam satu, ya coba opsi lain gitu. Jangan bersedih, jangan menyerah ya. Energi Leo, energi Virgo strong. Keajaiban dari semesta untuk kalian, keajaiban dari semesta untuk kalian, keajaiban dari semesta untuk kalian. Aku melihat di sini beberapa dari teman-teman lebih teliti, lebih detail, lebih hati-hati untuk melangkah juga atau mengambil keputusan. Beberapa dari teman-teman mungkin pekerjaan kamu terkait public speaking yang selalu berbicara depan umum, entah konten kreator, guru, dosen, mentor, MC, reporter, wartawan yang terkait communication, terkait komunikasi. Pekerjaan kamu ini terhubung komunikasi. Itu aku lihat ya. Ini keajaiban dari semesta untuk kamu. Entah kamu dipilih menjadi reporter, wartawan, MC, atau kamu tiba-tiba pintar bicara gitu ya, dan apa yang kamu bicarakan menghasilkan cuan, bisa jadi. Bisa jadi ya. The Hermit di bottom of the deck, energi Virgo strong di sini, keajaiban dari semesta untuk kamu. Aku melihat beberapa dari teman-teman di sini, kamu menjadi contoh bagi orang lain. Kamu membawa cahaya untuk menyinari perjalanan diri kamu dan menyinari perjalanan orang-orang yang dalam kegelapan. Artinya, tiba-tiba mungkin banyak orang yang minta nasihat dari kamu. Entah kamu pembaca tarot, mentor spiritual, mentor agama ya. Ini keajaiban dari semesta untuk kamu. Tiba-tiba apa yang kamu upload di sosial media, di aplikasi apapun itu, banyak yang menonton, banyak yang suka, banyak yang cocok, dan banyak orang minta nasihat dari kamu karena kamu adalah cahaya. Kamu adalah cahaya di sini ya. Cahaya dan api. Kamu bawa cahaya, lentera, dan bawa api. Artinya energi kamu ini ketika orang-orang yang sempat putus asa, menyerah, ketika mendengarkan kata-kata motivasi, kata-kata pencerahan dari kamu, orang jadi bangkit gitu. Karena kamu membawa api. Orang-orang mungkin dalam kedinginan, kehampaan, kekosongan jiwanya, tiba-tiba mendengar suaramu, entah bertemu face to face, bertatap muka, atau lewat sosial media, atau seperti saya ini mendengarkan suara saya, kalian tiba-tiba tersentuh hatinya, mendengarkan kata-kata saya yang membuat kalian tuh bangkit, semangat, membuat kalian tuh kayak oke, aku mengambil tindakan, oke, aku melahirkan mimpi-mimpiku. Mungkin seperti itu ya. Kamu adalah cahaya, kamu adalah membawa api. Api kan membuat orang semangat, percaya diri, berani. Yang selamanya mungkin minder, rasa insecure-nya tuh tinggi, dan membawa lentera. Mungkin orang dalam kegelapan, ketika kamu membawa cahaya, akhirnya perjalanan orang-orang ini dituntun oleh kamu. Kamu adalah cahaya, kamu adalah api, teman-teman. Ini keajaiban dari semesta untuk kamu. Mungkin kamu sudah rasakan sekarang, walaupun kamu bukan terkenal di sosial media seperti kami mungkin ya, mungkin membaca tarot ya. Mungkin kamu di kota asal kamu, di daerahmu, di kampungmu, banyak orang-orang ke rumahmu minta nasihat dari kamu, minta kata pencerahan dari kamu. Banyak orang mungkin ketika orang ini mau kerja atau mau mengambil langkah-langkah selanjutnya, kayak minta saran dari kamu. Itu ya artinya kamu adalah seorang pekerja cahaya. Kamu membawa cahaya, membawa api di bumi ini. Ini loh keajaiban dari semesta. Video ini sampai di kamu jam berapa ya? Kamu adalah orang dipilih untuk membawa cahaya, untuk membawa api untuk banyak orang yang membutuhkan cahaya dan api itu ya. Semangat ya, kalian harus semangat karena kamu dibutuhkan di bumi ini. Tuhan memilih kamu ya untuk menyinari bumi ini, menyinari orang yang dalam kegelapan gitu ya. Coba aja kalau kamu di musim dingin, terus kedinginan, gak ada api, gimana? Kamu kedinginan terus. Ketika ada orang yang bawa api, akhirnya kamu ya jadi bangkit
bangkit dari kedinginan itu, bisa melakukan aktivitas gitu ya. Ya mungkin energi kamu kayak gitu. Kamu membawa api kepada orang-orang yang mungkin selama ini nggak bergerak, stuck, menyerah, putus asa, sakit mental, sakit fisik, penyakit. Kamu adalah penyembuhnya, kamu adalah obatnya ya. Itu teman-teman ya, ini keajaiban dari semesta untuk kalian. Kamu dipilih ya menjadi seorang pekerja cahaya di bumi ini ya. Oke, mungkin itu saja zodiak yang strong Leo Virgo hari ini. Virgo strong ya, mungkin kamu dari Virgo energi. Ada Scorpio, itu Leo strong, Leo Virgo ya. Cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian masing-masing. Bisa juga ini cuma energi doang. Oke ya, aku akhiri, bantu aku like, komen ya, aku bilang tadi komen video ini sampai di kalian jam berapa, komen jamnya dan kota kalian dari mana, apa kita nih satu kota dengan aku ya, supaya kita bertemu. Lebay ya. Dadah.